Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seseorang yang sangat luar biasa dan memberikan banyak sekali inspirasi. Kenapa? Bayangkan, dia mengalami masa kecil yang kaya raya karena orang tuanya sangat kaya, tetapi dalam waktu yang gak lama, juga masih di masa yang sangat-sangat muda, beliau jatuh miskin sampai tidak bisa melanjutkan sekolah. Ketika jatuh miskin, sekarang beliau sudah menjadi kaya raya lagi. Tentunya perjalanan kisah beliau bisa menginspirasi kita semua. Beliau sekarang menjadi pengusaha yang sukses. Tetapi perjalanan sejak beliau jatuh miskin di masa yang sangat-sangat muda sampai dengan hari ini, itu adalah perjalanan yang menjadi sangat inspiratif. Mari kita simak dan kita dengarkan siapa dia. Apa kabar Pak Joko? Ya, kabar baik, kabar bergembira, sukses hasil. Thank you. Pemirsa udah mulai kepo nih, siapa sih Bro Joko? Jadi Bro Joko silakan memperkenalkan diri. Siapa sih Bro Joko? Apa kegiatannya? Sehingga perkenalan ini bisa membuat kekepoan pemirsa jadi ter-entertain. Silahkan Bro. Oke, ya. Selamat siang Bro and sis sekalian. Kabar dari Purwokerto, salam bergembira, sukses hasil. Saya kegiatannya apa saja? Jadi kegiatan saya adalah sekarang saya menjadi sebagai Rotarian dalam kegiatan. Masa lampaunya saya adalah banyak sekali yang menjadi sebagai penggiat atau pendiri-pendiri di Kabupaten Banyumas. Ada kegiatan yang namanya IMMB. IMMB adalah Ikatan Mobil Motor Banyumas yang sekarang sudah dilebur menjadi ini. Jadi kegiatan saya di samping itu adalah saya sebagai tukang ngamen gitu ya. Jadi ada beberapa sisi di dalam hidup saya yang memang saya geluti gitu ya. Dan saya hobi saya adalah hobi musik, hobi seni. Jadi dunia seni, dunia musik secara nasional pun orang sudah banyak ngerti saya. Jadi saya punya historical, yaitu sebagai sekarang sebagai pedagang mobil, ada sebagai pedagang motor, dan punya ada namanya DM Enterprise. Jadi itu saya raih dengan susah payah. Jadi tidak mudah ya. Jadi saya itu bergerak di bidang cikal bakalnya saya adalah musik ya. Hobi saya musik. Saya itu menjadi pedagang mobil. Jadi pedagang mobil aslinya saya adalah pedagang mobil bekas. Jadi kalau kegiatan organisasi banyak sekali ya yang saya ikuti. Mungkin tidak akan saya sebut satu persatu begitu ya. Jadi nanti saya akan bercerita sedikit tadi ya. Ini session perkenalan siapakah saya. Saya adalah orang biasa yang tadinya miskin tapi sekarang diberi berkat oleh Tuhan yang Maha Kuasa menjadi berlimpah. Jadi kami sangat bersyukur sekali kepada Tuhan yang telah menuntun saya. Jadi pada hari ini saya akan menceritakan tadi ya, masuk kepada yang masa kecil saya adalah saya asal usulnya adalah menurut ayah saya itu
dia bercerita kepada saya bahwa kamu jangan takut mati. Saya dulu, ini ayah saya, papa saya, itu sebagai teman saya masa kecil. Jadi saya tahu kalau ayah saya adalah seorang yang kaya raya. Zaman Jepang, saya saja itu sudah mempunyai pabrik rokok. Ini ayah saya bilang begitu. Saya hartanya 7 turunan tidak habis, itu menurut ayah saya. Karena saya waktu itu masih kecil. Kenapa saya itu diajak cerita ayah saya? Karena ayah saya itu temannya adalah saya. Ada di atas saya, kakak-kakak saya, selisih usianya jauh. Dan mereka sudah keluar dari rumah, sudah mempunyai toko sendiri, sudah mendapat modal dari ayah saya. Saya itu modalnya adalah menjadi teman ayah saya untuk bercerita pada masa itu. Jadi saya itu tiap hari pada saat makan siang itu ayah saya mengajak saya untuk bercerita karena dia juga sudah nggak ada temannya, maka terpaksa dia harus cerita sama saya. SD ya diajak bercerita sehingga sampai hari ini itu masuk di dalam mindset saya tidak lupa itu cerita ayah-ayah saya begitu dalam, banyak sekali kiat-kiat yang mana itu kalau dibukukan ya 3 hari 3 malam itu tidak selesai ya. Jadi kita mau bercerita singkat saja. Jadi asal usul saya itu menurut ayah saya adalah ayah saya tadi satu poin adalah pada zaman Jepang saja dia sudah kaya raya. Udah punya mobil namanya ada Morris Minor, ada Studebaker, ada BMW R berapa itu dia sudah punya semua kayak gitu. Ayah saya adalah pabrik rokok kembang menyantap double as. Begitu pada zaman dulu. Nah, ini dia yang wow. Luar biasa ya, itu masa ya. kecil yang sangat ya, berlimpah. masa kecil ya, masa kecil itu saya teringat bahwa teman-teman saya itu ya kalau apa namanya sangu itu hepeng itu 5 perak. Saya dikasih lembaran 100 perak merah warnanya. Ya ini zaman itu gitu tidak ya? tahu lah saya itu namanya uang seperti apa. Tapi ayah saya memasukkan kepada mindset saya, ini kalau lebih uangnya kamu tabung ya silakan. Nah, nanti kamu bisa bayar sekolah sendiri. Ikuti saja dia punya kemauan dan sampai sekarang saya itu sangat kagum dengan ayah saya ya. Jadi ayah saya itu mengajari saya berbagai macam. Jadi ada beberapa skill dagang yang sudah dimasukkan ke dalam mindset saya kepada saya pada masa kecil. Jadi masa kecil saya itu ayah saya setelah tahun sekitar saya kelas 3 SD itu ya sudah diajari saya pada saat dia cerita-cerita itu sudah bukan pabrik rokok dan ayah saya sudah berubah profesi mengikuti zaman ya. Karena zaman kesini dia udah mengajarkan kepada saya bahwa yang langgeng adalah perubahan, maka dia berubah sekarang dia menjadi toko besi ya, menjadi toko besi. Setiap hari saya diajarkan untuk memotong kaca, membuat satu apa yang namanya rumah-rumahan, membuat apa yang kebetulan di dekat toko ayah saya itu adalah sebuah pasar. Saya masih kecil, kalau produk kerajinan itu udah selesai, dia saya suruh dagang ke pasar itu. Jadi anak-anak sudah suruh dagang. Tapi saya ya nurut saja karena setiap kali ada apa namanya perintah-perintah ayah saya, dia memasukkan juga bahwa saya itu harus tadi ya patuh pada orang tua, harus patuh kepada kakak-kakak saya yang lebih tua ya. Jadi itu dimasukkan dalam mindset saya. Saya menjadi orang yang mempunyai tata krama, mempunyai etika, mempunyai budi pekerti. Jadi itu semua akan saya bagikan, akan saya sharingkan di dalam hidup saya. Sampai dengan hari ini di dalam perusahaan saya pun, saya selalu itu
bekerjanya adalah menanamkan tadi ya, satu etos kerja ayah saya, kedua adalah tata krama, etika, budi pekerti, tata krama bisnis, ya. Jadi ada etos kerja, ada tata krama bisnis dan lain sebagainya, ya. Dan itulah yang saya harapi semua dengan sampai dengan hari ini, ya. Saya itu pada kelas 6 SD tiba-tiba nih lagi gembira-gembiranya ayah saya meninggal dunia. Waduh, repot sekali ini. Ya, Saya seperti jatuh dari langit. Remuk redam. Jadi betapa takutnya di dalam tengkuk saya itu saya merinding, ya. Sangat luar biasa bahwa saya itu yang tiap hari menjadi teman ayah saya ngobrol, tiba-tiba nggak ada. Itu betapa hancurnya saya tadi ya, kalau orang mengatakan langsung kayak layangan yang jatuh. Waduh, luar biasa itu. Saya takut luar biasa. Dan saya bisa merubah energi takut saya menjadi sebuah kekuatan. Itu adalah diajarkan oleh ayah saya. Karena ayah saya dulu datang ke sini pun tidak punya apa-apa, kayak gitu. Dalam ceritanya. Itulah yang napak tilas ayah saya ikuti jejaknya. Kayak gitu. Hari ini pada saat saya cerita sampai session ini adalah saya dalam jatuh, dalam kalau orang yang suka bercerita berkeringat darah, saya sudah pernah mengalami rasa takut yang seperti itu. Kakak-kakak saya mungkin tidak takut karena dia udah punya, mereka udah punya, sudah sendiri, udah toko, udah punya apa, udah. Saya masih butuh bimbingan seorang ayah. Yang ayah saya dulu pesan-pesan terus kepada saya bahwa nanti kamu harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Tiba-tiba itu tidak ada. Ya. Jadi bagaimana itu apa yang dirasakan saya? Jatuh saya itu takut. 2 tahun kemudian ya ayah saya meninggal dunia itu tahun 69 ya. Jadi tahun 71 perusahaan saya itu dipegang oleh kakak saya, tiba-tiba itu bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena dia judi. Yang katanya tadi itu adalah menurut ayah saya bahwa hartanya 7 turunan, dia tidak habis. Dia punya toko obat di Hong Kong, punya apalah sudah tabungannya berupa emas yang berkintal-kintal dalam ceritanya begitu ya. Yang tadinya saya happy sekali bahwa saya tidak akan kesulitan, tiba-tiba mendadak uangnya habis, itu bisa dikatakan seperti itu ya, Bro Edi sekali. Betapa jatuhnya saya, betapa ngeri, betapa bagaimana bulu kuduk saya itu sampai tidak bisa seperti kalau wayang itu, zaman wayang dulu ya, wayang gue hilang KPT, jadi wong Banyumas ngomong kayak gue. Jadi kita ngobrolnya campur-campur saja karena saya orang Banyumas, saya menjadi diri saya sendiri dan saya tidak pernah untuk dengan hal-hal yang aneh-aneh. Saya adalah seorang praktisi begitu saja. Oke. Bro Joko coba cerita, tadi kan bicara di perkenalan bahwa Bro Joko bilang suka musik. Nah, part yang suka musik ceritain dong sama kita. Tadi kan Bro Joko SD kelas 6 udah kehilangan papa. Nah, tetapi bagaimana antara musik dan pada saat Bro Joko merasa bagai layangan yang jatuh. Jadi udah nggak punya pegangan gitu kan. Nah, ceritakan sedikit kisah tadi ketika kekuatan kata-kata papa dan mindset serta hubungannya sama hobinya Bro Joko. Silakan, Bro. Oke. Iya. Ini kan memang kedengarannya agak aneh ya. Ayah saya itu memberikan modal kepada saya cerita-cerita. Zaman dulu kan orang itu senangnya suruh jadi dokter loh. Ya, jadi saya itu wangsitnya dititipkan kepada kakak saya. Ya, kakak saya adalah pewaris tahta tadi. Ya, saya dititipkan kepada kakak saya yang nomor 1. Jadi kita kakak beradik bertiga. Jadi laki-laki semua.
gitu ya. Jadi pada saat itu kenapa kok menjadi seorang pemusik ya? Jadi saya itu adalah berpikir yang sangat praktis. Pada saat saya jatuh, saya merangkak. Saya hidup dengan ibu saya, dengan nenek saya, ya. Karena sekarang ceritanya ya sudah jatuh miskin. Jadi yang paling gampang ya saya yang tadinya dengan cita-cita mau menjadi dokter apa insinyur karena saya toko besi. Ayah saya aslinya tukang kayu. Saya kalau tidak suruh jadi insinyur ya, karena ayah saya itu toko besi pun sebagai anemer gitu ya zaman dulu ya, bisa bangun, bisa borong dan lain sebagainya, sugih banget lah kayak gitu. Ya. Tapi saya tidak lari ke sana. Kenapa? Sekarang nggak punya duit, nggak bisa sekolah. Tapi dengan modal tadi ya, yang namanya kiat-kiat dari ayah saya, jangan takut, pokoknya merangkak lagi saya dari nol, kayak bayi lahir itu. Jadi mulai belajar merangkak lagi. Saya jualan makanan dengan ibu saya, dengan nenek saya, merabat-merabat, ada kumpul-kumpul uang. Sekolahnya adalah yang paling murah adalah sekolah musik ya, Bro and Sis. Dan modal yang paling gampang ngamen. Ngamen sama membuat tulisan-tulisan gitu. Jadi saya umur kelas 6 SD saja saya sudah menulis dan sudah pernah menjadi juara di kabupaten ini gitu. Ya, kebetulan apa namanya ya itu tadi sebagai praktisi yang paling gampang, yang paling simpel ya, berkembang biak seperti domba. Jadi saya ingat pada ayah saya supaya tumbuh seperti domba, kayak wedus gitu, mangani suket bae ora apa-apa kayak gitu. Ya, mangani suket wis urip daripada kayak binatang purba loh, kayak dinosaurus kayak gitu ya. Jadi itu wah ternyata sekarang sudah punah. Nah, itu saya pegang. Maka pada saat itu saya mencari yang paling praktis adalah saya sekolah musik. Sekolah musik itu murah. Dan gitar itu harganya cuma berapa itulah. Sekitar pada zaman saya menjadi sekolah musik itu gitar namanya gitar kosong, gitar Yamaha ya mungkin sekitar berapa ribu lah kayak gitu ya, kejangkau lah, 7.000 apa berapa kayak gitu ya. Begitu. Jadi saya membeli itu karena paling gampang itu jadi pengamen kayak gitu. Jrang-jreng kebetulan ada hobi musik dan lain sebagainya ya, itu adalah sandaran pertama saya sebagai seorang praktisi berkembang biak seperti domba. Saya mau belajar yang paling murah itu. Setelah saya bisa musik, saya bisa ngajar kemana-mana itu kayak gitu. Kenapa bisa ngajar? Ya bisa ngajari les kayak gitu ya, les musik dan lain sebagainya. Kurang lebih kayak gitu. Ya dapat uang. Kalau jam berapa sampai jam berapa saya membantu nenek saya membantu ibu saya jualan jajan ya. Saya suruh buat jajan sekarang ya bisa gitu. Dulu yang paling gampang adalah menjual kembang pacar ya. Kembang pacar itu adalah digelar saja, itu tepung digulung, digelar, dikasih teres lah ya. Zaman dulu kayak gitu. Kalau sudah kering ya, rajang-rajang, jadi kembang pacar itu. Saya keliling Ider, Ider seluruh kota. Itu menjadi sampai kelas 1 SMP, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya saya sudah biasa itu memang karena mindset itu ditanamkan ayah saya, jangan takut. Pokoknya kalau mau bekerja dan terus-menerus yang mudah-mudah sajalah cari. Nah, maka dapatlah uang saya bisa sekolah terus dan lain sebagainya gitu ya. Itu dari sektor pendapatan. Simple saja begitu ya. Begitu itu sampai di situ untuk pendapatan kecil-kecil masa sekolah, dapat uang, bisa membantu ibu saya, bisa membantu nenek saya. Ya. Dan yang paling sangat berharga dari ayah saya itu adalah wejangan-wejangan yang mana kita sebagai anak harus bakti pada orang tua. Jadi pada saat itu saudara saya juga kaya semua, orang kaya. Saudara-saudara, sedulur-dulur, famili dan lain sebagainya. Saya waktu dianggap sebagai anak laki-laki ya oleh saudara saya pun saya sudah mau diambil itu istilahnya. Tapi
karena ada masukan dalam mindset saya bahwa saya harus tanggung jawab pada ibu saya. Saya tidak mau ikut diambil. Saya bahkan masih kecil pun sudah mempunyai keinginan saya akan membiayai hidup ibu saya sama nenek saya, kayak gitu. Wow. Itulah sebuah kekuatan bakti kepada orang tua, kurang lebih begitu. Pemirsa, ternyata banyak nilai-nilai kehidupan dari Bro Joko ini membuat saya speechless. Jadi ini amazing banget di mana Bro Joko SD mengalami satu kejadian dari kaya raya menjadi seseorang anak kecil yang miskin, terus kemudian harus berjuang menghidupi mamah dan neneknya dan berjualan di sepanjang jalan sampai dengan SMP selesai. Bahkan yang paling mudah adalah menggeluti musik, bisa mengajari les musik pada orang lain dan bisa menambah penghasilan. Masih penasaran ya? Oke, silakan lanjut lagi Bro Joko. Aduh, kita ini dibuat hati kita haru biru dan perjalanan Bro Joko amazing. Oke. Banyak menjadi inspirasi. Silakan lanjutkan setelah SMP, bagaimana dengan musiknya, bagaimana dengan apa namanya? Untuk berelasi ya. Jadi untuk berelasi, untuk berteman, bertawan itu saya dapat banyak dari ayah saya. Ayah saya itu adalah seorang yang sangat sosial ya. Pada saat dia kaya raya, dia punya sebuah yang menginspirasi saya bahwa dia kalau memberikan modal kepada orang itu sampai dengan 3 kali. Jadi entah temannya, entah relasinya, atau bakul-bakulnya, kayak gitu ya, luper-lupernya itu ya. Itu dikasih modal sampai 3 kali. Jadi kalau 3 kali itu bangkrut baru dia tidak memberi lagi, sudah berarti bodoh itu katanya. Nah, inilah yang menjadi satu ya. Saya diajarkan nilai-nilai sosial dan berelasi. Ya, saya menjadi besar seperti sekarang itu adalah termasuk tadi ya. Kenapa tagline saya itu menjadi seorang yang bergembira, karena saya dari jatuh itu saya mengambil intisari sendiri. Saya nulis bahwa orang harus bergembira kayak gitu ya. Pada masa-masa sudah umur saya mengerti, mulai belajar bagaimana tadi ya hidup harus bersandar kepada Tuhan gitu ya. Mulai membaca-baca tentang spiritualisme dan lain sebagainya. Maka saya menulis sebuah tulisan yang namanya bergembira, sukses, hasil. Tadi kan kita mendengarkan bahwa masa SD itu adalah masa-masa transisi paling sulit, di mana Bro Joko itu kehilangan sosok ayah, teman ngobrol juga, sehingga belahan jiwa ya rasanya hilang separuh gitu kan. Nah, tetapi luar biasanya Bro Joko kecil ini mampu memiliki titik balik melalui pesan dan kata-katanya Papa ya. Jadi pesan dan kata-kata Papa ini menjadi satu motivasi yang kuat untuk mendorong hidupnya Bro Joko untuk jalan terus. Ya. Luar biasa, di mana pada masa SMP bersama mamah dan nenek juga melakukan berjualan, bahkan sekolah musik dan memberikan les musik kepada orang lain. Apapun caranya selalu produktif, walaupun masih SMP tapi sudah sangat produktif sehingga mampu membeli rumah. Itu keren banget. Jadi kita kepo banget ketika masa lanjutannya nih, masa dewasa. Nah, silahkan Bro Joko dengan musik, dengan jualan, kehilangan papa, tapi life must go on. Silahkan, Bro. Jadi ada beberapa memang yang menjadi sebuah acuan pedoman hidup saya yang diberikan kepada ayah saya. Kesatu adalah sebagai seorang pedagang praktisi, dia mempunyai satu moto berkembang biak seperti domba, menjadi praktisi, menjadi mengambil pekerjaan yang mudah-mudah ya,
pada tahun 76 saya mengembangkan satu yang seiring sejalan, yaitu dalam dunia musik. Tahun 76 saya mempunyai namanya The Pushing Company. The Pushing Company adalah yang bergerak di bidang tadi ya, meneruskan karir-karir saya sebagai pengamen ya. Ada terus ditanggapi ya, ditanggapi banyak teman-teman menjadi sebuah satu grup dengan ya dimodali oleh orang tua masing-masing, kita berkumpul ya, menjadi ilmu berelasi dapat, ilmu dari bagaimana cara bekerja sama, kalau sekarang mungkin namanya kolaborasi. Saya mempunyai beberapa perusahaan di dunia entertainment, yaitu The Pushing Company. Sebagai holdingnya namanya The Pushing Company. Saya mempunyai juga namanya pabrik band ya. Pabrik band itu adalah produksi sebuah band yang mana untuk bekerja ngamen, tujuannya begitu, memberikan lapangan kerja kepada orang-orang pemusik. Jadi bagaimana saya menghidupi para pemusik itu? Para pemusik saya pada saat itu punya kira-kira member yang grup yang menjadi anggota saya sampai dengan akhirnya mencapai 60 orang. 60 orang itu mereka tahu persis dan tidak pernah menuntut. Kalau adanya makan nasi bungkus, saya sudah memberikan motivasi bahwa ayah saya bilang, kamu tidak usah takut, kalau ada nasi putih saja, itu kamu bisa hidup. Kalau tidak percaya, saya itu sudah pernah mengalami, dia bilang begitu. Jadi selama 17 hari dia tidak makan, hanya makan nasi sama air saja. Hidup. Dan saya menjadi orang kaya. Kayak gitu. Itu ya, kita review sedikit. Itu yang saya pegang, maka saya ambil yang gampang-gampang tadi ya kerjaannya. Yaitu saya satu di bidang musik adalah menjadi The Pushing Company, ada pabrik band, kalau zaman sekarang mungkin namanya udah idol kayak gitulah. Ya sekarang itu saya sudah pernah jalani namanya door to door, dari kota ke kota kayak gitu. Itu ya dapat uang lah, sedikit-sedikit dapat untuk hidup dan merangkak terus, bergerak terus. Sehingga saya itu mempunyai pekerjaan, 3 hari bekerja, 3 hari kerja, 3 hari dapat uang, dapat gaji. Saya menjadi salesman ya sampai dengan tahun 81 itu, dan bergerak. Yang namanya bekerja musik itu kan tidak harus terus ya. Pas ada show ya kita show. Kalau nggak ada saya nyelet. Kalau nggak ada saya bantu kepada ibu saya, kepada nenek saya, dan terus menerus begitu. Akhirnya saya mendapatkan satu peluang pekerjaan pada saat itu. Ada teman saya di Jakarta menjadi pabrik gerdus ya. Saya ngumpulin gerdus-gerdus bodol. Jadi gerdus-gerdus bodol saya kumpulin, itu akhirnya dapat uang lagi kayak gitu ya. Jadi banyak sekali kesempatan peluang di dalam hidup ini ya, sebagai contoh. Saya tidak perlu khawatir karena mempunyai satu etos kerja, yaitu pegangan pada berkembang biak seperti domba. Jadi saya makani yang kecil-kecil, makani rumput itu nggak apa-apa, ambil aja terus semua. Sampai bagaimana nih, saya mempunyai namanya kok pabrik band ya, berani sekali ya. Saya bermain band aja di atas gerdus. Teman-teman saya itu semua terinspirasi dengan semua ini. Saya ceritakan kepada teman-teman saya pemusik, seniman, dan lain sebagainya. Ini adalah cerita-cerita ayah saya, menjadi menginspirasi mereka. Mereka pun berkumpul ya. Berkumpul itu menjadi orang yang tidak takut terhadap hidup kayak gitu. Jadi makan apapun oke, gitu. Asal yang paling penting adalah halal tadi ya. Terus kita bergerak terus sehingga tadi ya sampai dengan tahun 81 bekerja, 81 itu saya ke 89 tadi ya. Itu ada satu
perjalanan hidup sendiri yang mana akhirnya saya menemukan dalam perjalanan karena kesetiaan saya kepada tadi ya beberapa yang namanya ada berelasi dengan kata-kata ayah saya yang mengatakan bahwa kalau kamu memberi itu jangan mengingat kayak gitu. Kalau kamu diberi, walaupun air 1 gelas itu kamu harus mengingat siapa yang memberi itu, kayak gitu. Nah, itu menjadikan satu pedoman hidup saya, sehingga saya banyak sekali berterima kasih kepada bos-bos saya yang belakangan ini ya, yang nanti di tahun 81 ke sana, karena saya adalah orang yang selalu berterima kasih dan bersyukur itu, sehingga mereka senang dengan saya. Ya, pada saat itu pun banyak sekali ya orang tua-tua yang udah kaya-kaya, udah suki-suki itu mau menjadikan saya sebagai mantunya begitu. Ini cerita itu terjadi karena betul-betul terjadi, sehingga saya mudah sekali mendapatkan bos. Ya, saya tidak punya uang, saya tidak punya modal, saya mempunyai etos kerja. Saya bertumpu kepada cerita-cerita ayah saya yang selalu saya geluti dan selalu saya ceritakan kepada mereka, kepada teman-teman saya, sehingga saya mendapatkan manpower yang sangat luar biasa pada saat itu, yang mana berkembang kalau di dalam pabrik band sendiri ya, saya karena tadi mempunyai etos kerja yang bagus, sehingga banyak sekali artis-artis yang mengikuti festival-festival saya itu, mamanya kandas dalam satu festival, dia bisa saya pekerjakan di hotel-hotel, di Grand Hyatt, di mana ya, karena kebetulan saya punya banyak relasi teman-teman seniman ya, teman-teman ada guide dan lain sebagainya, MC. Nah, saya produksi, jadi maka saya katakan produksi yang namanya pabrik band tadi ya. Jadi apa sih itu yang sampai sekarang pabrik band 76 itu masih beredar. Jadi kawan-kawan saya dunia seni ya sudah seumur-umur saya, bawah saya itu minimal adalah sekarang umurnya 50 sekian. Itu staf dan tim saya yang mengikuti pabrik band saya 76, dia berkiprah sekarang dengan satu perubahan zaman, dengan satu apa yang sekarang namanya 4.0, mereka semua belajar semua sampai kita berkolaborasi. Jadi di dalam dunia seni musik itu saya tumbuh berkembang terus, tidak berhenti. Dulu waktu saya sekolah saya itu sudah bercanda ya dengan teman-teman saya, kalau nanti saya pun jadi menteri ya saya tetap akan menjadi seorang seniman, paling tidak begitu. Wow. Jadi dedikasinya pada seni luar biasa ya Pak, ya Bro ya. Betul. Jadi dedikasi Bro Joko pada seni itu luar biasa, benar-benar. Ya, jadi ya, memang menempel mendarah daging, bukan hanya karena memang awalnya karena kebutuhan, tapi sekarang sudah mendarah daging, bahkan memberikan karya-karya pada penyanyi-penyanyi. Ya, menarik sekali. Ya. Tak terasa ya kita mendengarkan kisah Bro Joko itu, padahal ini masih baru memulai dengan satu perusahaannya, yaitu musik group. Ya. Kenapa disebut pabrik band? Sebenarnya mungkin lebih ke pencarian talent ya kali ya? Ya, pabrik band itu ya, pabrik itu karena ayah saya dulunya pabrik rokok. Oh, jadi pabrik band ini bukan membuat alat-alat musik, tapi menciptakan para seniman-seniman nyanyi gitu. Iya, pekerja musik ya, dengan idealisme saya yang didukung oleh teman-teman saya yang ada dokterandos musik dan lain sebagainya itu ya. Saya tidak bekerja sendiri ya, karena mereka itu dengan rela itu bekerja mengikuti ide-ide saya kayak gitu. Ya, jadi begitu banyak sekali itu kita didukung para seniman-seniman gitu ya. Jadi kita belum bercerita tentang bagaimana bisnis, karena bisnis itu adalah merupakan bisnis mobil, bisnis motor saya ini adalah merupakan impact daripada pekerjaan saya sebagai seniman. Karena di dalam dunia seni ini adalah mudah sekali orang menjadi terkenal. Ya, kurang lebih begitu.
ini kenapa perusahaan saya sekarang ya puji Tuhan bisa go tadi ya, mungkin nasional dulu, juga anak saya sudah mencanangkan go internasional kayak gitu untuk custom modifikasi produk-produk dari ya perusahaan ide-ide gambarnya dia sendiri ya. Kebetulan anak saya juga senang gitulah ya, arti kata puji Tuhan semua anak-anak saya mendukung dan mau meneruskan begitu. Bro Joko, yang dibuat secara custom adalah motor yang model-modelnya nanti kita di sesi kedua kita akan tampilkan ya. Hari ini kita memang spesial mendengarkan perjalanan kehidupan Bro Joko dari kecil sampai dengan hari ini saya bersua di dalam video kita ini. Ya. Tadi ya, saya mulai dulu alur saya dari dunia musik ya, karena saya lebih terkenal di dalam dunia musik. Dunia musik itu ternyata sangat mudah sekali ya. Saya pernah menjadi sebuah kedilaran perusahaan merek terkenal ya. Perkenalan pertama, kalau saya bernyanyi, itu seluruh Indonesia tahu bahwa itu orang Banyumas. Ya, kayak gitu. Aku pengen dengar cuplikan suaranya Bro Joko dong. Ya nanti. Nanti. Dan Bro and sis sekalian, saya ya harus bangga ya terhadap diri saya sendiri karena fokus pekerjaan saya. Saya itu sudah menelurkan musik itu secara nasional ya, pada zaman itu untuk bersaing orang dari Purwokerto itu sebagai pekerja pabrik band itu mereka setiap malam minggu itu saya kirim ke Jakarta untuk bermain. Di Jakarta ada teman saya sebagai agent saya untuk memberikan tadi ya apa namanya QC-nya sama dia membuat apa namanya merek-mereknya terserah ya, yang supaya yang paling penting saya membuat sebuah produk di dalam perusahaan pabrik band saya adalah setara dengan pemain nasional. Jadi begitu jreng ya sis and bro bilang band dari mana? Ini namanya Anu umpamanya. Ya udah standar itu, standar nasional, jring kayak gitu udah. Oke, Bro Joko, saya jadi penasaran. Band-band apa yang diciptakan atau di coach sama Bro Joko and Gang? Oke, jadi saya sampai sekarang ada yang namanya DM ya. DM itu adalah Joko Musik ya. DM and Friend ya. DM and Friend ini menyebar kemana-mana di Jakarta. Yang pemusik-musik seumur saya pun masih anak-anaknya juga menjadi pemusik, bahkan mereka menjadi gitaris ya, udah nasional dan lain sebagainya, dapat itu anak-anaknya sampai nurun gitu ya. Mereka terinspirasi, terobsesi dengan cerita-cerita saya, dan anak-anaknya itu pun menjadi maju dan ada yang menjadi juara-juara di Jakarta gitu ya. Jadi mereka tinggal ada di Jakarta kayak gitu. Nah, ya. Bro Joko kira-kira bisa sebutkan kira-kira siapa aja mereka-mereka yang sudah bersinar dengan mentoring. Kalau sebagai penyanyi ya, penyanyi itu kan ya semua orang tahu lah kayak gitu ya. Saya bekerja gini aja, mungkin penyanyinya tidak usah disebut ya, ya. Tapi orang yang bekerja sama saya adalah orang-orang studio yang udah top ya di musika. Ada Barto van Helten. Barto van Helten almarhum. Itu saya beserta dengan Barto van Helten, Bruri Tetelepta. Bruri Tetelepta itu adalah dulunya sebagai direktur di TVRI ya, di TVRI. Ada Aren Mengalo adalah pengarang lagu nasional ya. Terus Is Haryanto ya, mungkin Is Haryanto masih hidup, tapi Bruri Tetelepta kelihatannya sudah nggak ada, Bartopatan sudah nggak ada. Denny Sabri dari Bandung ya, itu terus lagu-lagunya pada saat zamannya itu ya, jadi dia sebagai promotor ya, itu promotornya saja saya sebut, karena itu menyangkut
kode etik ya, mungkin. Oke, nggak apa-apa, tapi seru. Ternyata Iya. memang di dunia musik ini Bro Joko memang sudah malang melintang secara Ya, nasional. ya. Itu Nanti kalau di membanggakan. Bandung, Sis itu kan tinggal di Bandung ya. Ya. Almarhum Denny Sabri itu dedengkotnya musik dulu aktual gitu ya. Ya, nanti kita ketemu. Nanti saya akan ketemu. Ya, Atas terus rekomendasi Bro masih Joko. ada di bawah itu yang saya orbitkan dulu band Bandung namanya Loch Ness. Kemarin saya juga lagi mencari, itu sudah ketemu gitu ya, sudah ketemu namanya, itu mau saya hello lah ya, artinya dulu saya ngorbitkan dia, band Bandung namanya Loch Ness gitu. Tapi satu kali rekaman kadang orangnya cakep-cakep tapi bisa juga nggak hoki atau apa, saya tidak tahu lah itu ya. Tapi kadang memang dunia seperti ini ya syarat dengan tadi ya berbagai macam gitu ya, sebuah komposisi hidup ya kayak gitu. Tidak gampang. Ya, seru. Semua kegiatan, semua bisnis, semua hobi pasti ada juga tantangan, ada kesempatannya, ya kan? Bro Joko, sebelum kita tutup, Bro Joko perusahaan grupnya sekarang ada berapa banyak? Tolong ceritakan dong kita. Ya, kalau grup itu holdingnya ya, holdingnya itu ada yang sekarang itu satu yang bergerak dunia seni, itu ada namanya DM Enterprise ya. DM Enterprise adalah menjadi holding, tadi ada pabrik band, ada dan lain-lain gitu ya. Akar kaki-kakinya macam-macam ya, pokoknya bergerak dunia seni gitu ya. Terus kalau di dunia mobil sekarang ada di namanya Deal Mobil ya, nanti ada akar-akar ke bawah gitu ya. Terus The Biker Shop adalah khusus motor itu dari motor hobi sampai motor komersil, motor roda 3, motor dan lain-lain kayak gitu ya. Mungkin nama-nama merek-merek kan belum saya sebut dulu ya kayak gitu ya. Gitu sih. Biar makin penasaran pemirsa sama semua bisnisnya Bro Joko. Musik adalah segalanya dalam kehidupan Bro Joko, tapi menghasilkan banyak bisnis-bisnis lain yang menggurita menjadi holding. Penasaran? Tentunya kita akan tunggu di episode yang kedua. Untuk saat ini saya berterima kasih sama Bro Joko, kisah hidupnya menginspirasi kita semua bahwa tidak ada kata putus asa. Usia bukan masalah, tapi semangat itu yang utama. Terima kasih Bro Joko untuk hari ini. Salam. Ya, terima kasih. Sampai jumpa ya.